Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua kawan-kawan. Alhamdulillah, syukurillah. Saat ini kita bisa kembali berjumpa lagi di Nurul Wali Official. Alhamdulillah, hari ini kita bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Maka izinkan kami, keluarga besar Nurul Wali, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mudah-mudahan segala amaliyah kita, khusus saudara-saudara kita yang menunaikan haji dan berkurban di tahun ini, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Hari Raya Idul Adha itu kan identik dengan daging. Ya, karena pada Hari Raya Idul Adha, umat Islam bukan saja sekedar menunaikan kewajiban bagi yang mampu untuk pergi haji ya, tapi juga yang mampu juga untuk disudahkan berkurban. Maka ketika Idul Adha nih, ya luar biasa banyak saudara-saudara kita yang punya kelebihan ya dalam ekonomi, mereka berkurban ya daging kambing, berkurban sapi, itu bahkan di setiap musola-musola, di masjid-masjid di sekeliling kita itu potong itu semua. Nah, pasti nih ya kebagian gitu. Karena ada yang nganterin daging kambing, ada yang nganterin daging sapi. Wah, kan luar biasa banyak di kulkas kita tuh isinya daging sapi, daging kambing. Nah, coba deh saya bertanya, apa yang Anda pikirkan ketika Anda melihat ini? Kemudian melihat ini. Dan ini. Apa yang terpikirkan? Pasti jawabannya adalah, waduh, kolesterol. Waduh, hipertensi. Maka sebagian orang itu nggak berani tuh makan daging kambing tuh. Wah, saya nggak mau makan daging kambing, ngeri. Karena yang udah kalau habis makan daging kambing itu darah tinggi saya itu naik. Ada yang ngomong satu lagi, wah kolesterol tuh kalau makan itu, waduh, pala pusing dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah daging kambing kemudian daging sapi itu bisa menyebabkan darah tinggi naik, kemudian kolesterol meningkat? Jawabnya bisa ya, bisa tidak. Kok bisa begitu? Kalau cara pengolahannya dan konsumsinya benar, insya Allah tidak menyebabkan darah tinggi dan kolesterol meningkat. Nah, sebelum kita bahas tips jitu bagaimana cara mengatasi itu, biar kita bisa makan itu daging, ya daging kambing dengan olahan apapun, daging sapi dengan olahan jenis apapun, tapi aman untuk tubuh kita. Sebelum kita bahas itu, kita biar tahu dulu, pelajari dulu tentang patofisiologinya si darah tinggi kemudian kolesterol yang disebabkan ketika kita makan daging atau olahan-olahan lainnya. Nah, yang pertama ini kita harus paham nih ya tentang efek radikal bebas. Nah, ada efek radikal bebas. Nah, radikal bebas yang terkandung di dalam daging ya, baik itu daging kambing maupun daging sapi. Gitu. Jadi memang ada kandungan radikal bebas di dalam daging. Ya. Apa aja sih yang terkandung di dalam daging tersebut? Yang pertama itu adalah lemak trans. Jadi di dalam daging itu terkandung lemak trans. Nah, lemak trans ini kan tergantung juga banyaknya. Di daging-daging yang merah itu juga memang mengandung lemak trans walaupun tidak banyak. Jadi tergantung juga kualitas dagingnya. Lemak trans ini bukan hanya ada pada daging, tapi pada minyak-minyak yang dipanaskan itu jadi lemak trans. Terutama goreng-gorengan yang kita makan nih. Apalagi minyaknya sudah dipakai lebih dari 2 kali dipakai gorengan. Ya, apalagi sampai hitam. Nah, ini lemak transnya tidak bisa ditolerir oleh tubuh. Nah, ini akan menjadi bahaya ya, memicu penyakit-penyakit yang lain di tubuh kita. Ya, yang pertama adalah lemak trans.
Yang kedua adalah nitrosamin. Ya, nitrosamin. Kandungan radikal bebas dalam daging yang pertama lemakstran, yang kedua nitrosamin. Nitrosamin ini ya senyawa karsinogenik. Ya, karsinogenik itu ya bisa jadi menjadi pemicu sel-sel kanker. Ya, jika memang itu kita terpapar atau mengkonsumsi nitrosamin itu berlebihan dan terlalu banyak. Nah, nitrosamin ini juga yang perlu kita tahu, dia tidak hanya ada pada daging. Itu. Bahkan secara tidak sadar, setiap individu, setiap kita nih, itu mengkonsumsi makanan yang mengandung nitrosamin. Kalau dalam penelitian itu per hari 0,1 miligram. Itu secara nggak sadar. Karena nitrosamin itu bukan hanya ada pada daging, tapi pada makanan-makanan yang diawetkan itu juga mengandung senyawa nitrosamin, salah satu radikal bebas. Itu mana seperti ikan asin itu juga kan diawetkan kan. Nah, ini juga mengandung nitrosamin. Kemudian makanan-makanan olahan yang lain yang diawetkan, termasuk misalnya bukan hanya pada makanan saja. Ya, termasuk misalnya di perkotaan yang padat penduduk, maka kan terjadi polusi udara. Nah, polusi udara itu pun mengandung nitrosamin. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi kita nggak sadar tuh, bahkan kita mengkonsumsi nitrosamin, salah satu senyawa karsinogenik yang bisa memicu kanker dan penyakit-penyakit itu tiap hari. Ya, maka ini juga harus diwaspadai dan harus ditangani dengan baik. Bagaimana cara menanganinya nanti kita ajarkan tips dan caranya. Gitu. Nah, ini kaitan dengan nitrosamin. Jadi bukan hanya pada daging, ternyata pada makanan-makanan lain dan termasuk juga polusi udara sekitar kita itu kita nggak sadar mengkonsumsi nitrosamin setiap hari. Ya, jadi dua tuh. Ya, kita bicarakan daging aja nih. Yang daging itu dua. Tadi ada lemakstran, kemudian ada nitrosaminnya. Ini dua yang perlu kita waspadai. Ya, kita belum bicara cara ngatasinnya, tapi ini kita tahu dulu nih kandungan yang kita perlu waspadai. Kemudian kalau diolahnya dia itu kemudian dibakar, di sate. Karena kalau kita ada banyak daging pasti tuh setelah Idul Adha ya di pinggir-pinggir jalan di rumah-rumah pada nyate karena dagingnya banyak di sate. Ya, di sate dibakar, diberikan kecap, kemudian kecapnya terbakar, kemudian ada gosong-gosongnya. Nah, ternyata gosong-gosongnya itu yang hitam-hitam itu juga ya terdapat senyawa karsinogenik yang namanya akrilamid, mengandung akrilamid. Ya, akrilamid itu juga senyawa karsinogenik yang dapat nanti ya kalau terakumulasi dia bisa menjadi sel-sel kanker. Nah, akhirnya bertambah lagi ya. Dari tadi dua, kemudian olahan yang diolah dengan cara yang lain akan bertambah lagi. Ya, apa tuh salah satu radikal bebas ya. Radikal bebasnya bertambah lagi. Kalau tadi dua, kadang nambah satu lagi. Belum benzon, afrim dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, kemudian gimana tuh terjadinya kalau orang habis makan itu kok bisa pusing, Pak? Itu orang bisa habis makan itu kok kolesterolnya naik. Wah, luar biasa. Kok bisa terjadi? Gitu ya. Nah, ini segaris besar dulu tadi nih. Tadi kita sudah pahami tentang berapa jenis radikal bebas yang terkandung di dalam olahan makanan yang kita akan makan. Ya, terutama adalah daging.